nasionalis. Ada untuk Indonesia Raya, ada Sumpah Pemuda, yang ketiga ini Pancasila. Mungkin nextnya akan mengeluarkan lagu lain. Yang 13 PKI. Apa ini akan berlanjut buat kedepannya Mas? Maksudnya kan setiap tahun kan banyak hari-hari nasional ya. Yeah. Jadi apa setiap hari nasional itu bakalan bikin lagu nasionalis atau bagaimana Mas? Ya rencananya begitu, mungkin seperti Hari Pahlawan kita akan membuat lagu bertema seperti itu, dan mungkin di hari-hari nasional lain seperti kebangkitan nasional. Mungkin bisa dikatakan kayak semacam untuk mengangkat sejarah-sejarah kan memang sekarang dalam pelajaran juga mungkin kebanyakan skip ya Mas ya. Apakah mungkin dengan musik juga jadi lebih untuk menyerap ke masyarakat atau seperti apa gitu? Karena gini, kita banyak belajar sejarah di sekolah gitu ya, yang kita sendiri nggak tahu apakah sejarah itu sudah seperti itu gitu. Karena yang kami tahu gitu, sejarah di era dulu kadang suka berbeda dengan sejarah di era sekarang gitu. Jadi mana sejarah yang sebenarnya? Karena kita ingin tahu kebenaran yang mana sih yang sebenarnya, sejarah yang sebenarnya gitu. Karena banyak peristiwa yang sampai sekarang belum terungkap juga kan. Itu menjadi pertanyaan dan kegelisahan kami gitu sebagai generasi sekarang dan generasi penerus yang mungkin generasinya adik ini Selena dan lain-lain perlu gitu untuk mencari tahu, dijelaskan sejarah yang sesungguhnya. Supaya tetap jadi next single tema itu barusan. ya. Selena dong, ditanya Selena. Selena ini anaknya Alam Urbah. Ya. Siapanya Nafa Urbah? Ada mau tanya nggak rasanya apa? Seperti apa sih gitu kan menjadi video klip dari terakhir ini? Gimana rasanya? Perasaannya bagaimana? Perasaannya gimana perasaannya ikut video klip ini? Grogi nggak? Waktu syuting grogi nggak? Enggak sih. Jago dia. Tapi susah nggak sih dia syuting sama apa manggilnya om ini ya, om apa abang-abang ini susah nggak? Seneng kan tapi Pancasila kalah sedihnya. Garuda Pancasilanya kalah. Sedih nggak? Tapi bisa dikatakan tema lagu kalian kan bisa dikatakan nasional gitu, untuk membangkitkan rasa nasional pada masyarakat, apalagi milenial sekarang. Seperti apa sih Mas untuk menyuarakannya gitu kan? Karena kan nggak semuanya paham dan nggak semuanya mudah untuk diterima. Ya, makanya kami menyuarakan lewat karya, lewat lagu, lewat musik, lewat lirik yang semoga bisa menggugah bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak muda dan generasi sekarang dan generasi Selena mungkin nanti. Jadi semoga karya-karya kami ini bisa membuat perubahan atau membuat teman-teman milenial dan yang lebih muda lagi untuk mencintai negeri ini gitu. Lifestyle baru. Jadi kalau selama ini kita punya lifestyle suka dengan budaya asing, ya kenapa nggak kita juga mulai membiasakan lifestyle gaya hidup yang bangga dengan Indonesia gitu. Dengan bangga mencintai Indonesia. Jadi kaum yang cinta negeri ini, nasionalis gitu, jangan gengsi gitu. Kan banyak yang bilang so nasionalis, so mikirin bangsa negara, ya memang harus seperti itu. Kalau enggak, kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Ini salah satu nyentuh sama pemerintahan juga nggak sih Mas? Enggak. Jadi itu tanggung jawab kita bersama dan memang negara harus hadir. Jangan biarkan kami ini sendirian, karena kita tidak bisa berbuat apapun tanpa gotong royong, tanpa ada bahu-membahu dan ikut andil serta dari negara. Jadi semua elemen anak bangsa ini harus bersama-sama dengan negara membangun Indonesia Raya. Mas sedikit cerita dong tentang itu Mas, sedikit cerita tentang pembuatan lagu ini, prosesnya
Siapa penciptanya, liriknya segala macam? Nah, proses pembuatan Anggi. Lagu Mas Wim. Pencipta lagunya. Ya kalau lagu sih awalnya Nanda ini tiba-tiba nulis beberapa kata tentang Pancasila di grup. Terus nggak lama Rizky bikin bagan musik dan akhirnya dari gua, Bima dan Nanda kita merumuskan nadanya kayak gimana nih enaknya nih gitu. Sama akhirnya kita bikin liriknya dan itu emang kita ngobrol dulu baru bikin. Jadi pas ulang tahun lagi kan, pas Nanda ulang tahun dan itu jam 6 pagi. Di jam 5:30 pagi. Jadi ya emang prosesnya seperti itu sampai akhirnya udah dapat lirik, nada, dan akhirnya jadi istilahnya mengemas bareng sama Rizky sebagai musik director dan akhirnya menjadi musik seperti itu. Sebenarnya Terah kan tuh gabungan dari beberapa macam genre ya. Kayak Didi punya pengalaman dulu sebagai DJ, produser. Jadi musik ada elektronika juga, bikin dua di musik rocknya, ngajak Gilang Kotak mainnya yang rock juga. Dan nggak menutup kemungkinan kok next Terah kita juga nggak cuma musik gini doang kok. Masih banyak yang bisa kita ajak kok teman-teman yang memang satu visi sama kita, kenapa nggak gabung sama Terah? Artinya Terah itu bukan hanya berlima ini. Bukan Terah ya. lebih ke movement sih. Oh gitu. Mas Didi, ketika melihat materi ini seperti apa? Materi yang mana? Materi lagu ini. Memang sebenarnya udah direncanakan juga kalau bisa kita setiap ada hari nasional kita bisa bikin karya. Ya, kebetulan teman-teman saya tuh kebanyakan teman-teman musisi, teman-teman seniman yang sering begadang sama saya ngomongin pepesan kosong, tapi akhirnya jadi pepesannya jadi ada isinya karena semuanya menggunakan hati. Kita melakukan karya menggunakan hati, semoga orang-orang bisa tergugah, bangkit lagi dengan kebanggaannya akan bangsa dan negeri kita. Cuman saya bukan musisi. Mas Nanda ini sebenarnya saya jebak. Ya, Mas Nanda. Nah, sejarahnya bisa masuk jadi vokalis malah. Bukan penyanyi, bukan musisi gitu ya. Lebih seneng sharing ngobrol-ngobrol. Dan ternyata saya terjebak dengan ide-ide sendiri untuk kebersamaan ini. Awalnya disuruh bikin contoh vokal gitu, contoh vokal lagu. Akhirnya direkam. Ternyata ya udah katanya saya aja yang nyanyi. Ini sebenarnya saya terjebak oleh Mas Didi. Kayaknya berusahanya Mas Nanda. Iya. Gimana? Kayaknya keasikan ya. Udah keasikan ya. Seperti apa? Rajin karaoke dia. Mas tadi kan di video klipnya kan ada beberapa cuplikan sejarah sama tragedi itu sama aja kayak menerapkan jas merah nggak sih buat yang nonton nanti? Ya betul. Jadi buat yang nonton video klip Terah itu ada istilah jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi memang sejarah itu sangat penting karena dari sejarah kita bisa belajar bahwa bangsa ini sudah pernah hampir terpecah belah, hancur berkeping-keping karena banyak peristiwa dan fakta yang pernah terjadi. Jadi boleh berbeda pendapat, boleh berbeda keyakinan, pemikiran dan lain-lain, tapi jangan pernah melupakan sejarah karena itu sudah pernah terjadi. Jadi ya bukan jadi slogan lagi deh Pancasila, tapi emang harus kita jaga bersama. Poin penting apa Mas yang ingin disampaikan di lagu ini? Poin pentingnya adalah kita harus jaga nilai Pancasila, jangan sampai makin jauh dari jati diri kita. Karena situasinya sekarang lihat kan, netizen kita, sosial media kita isinya masih konflik dan konflik. Gitu, kita pengen Indonesia yang bersatu ke depan. Karena yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Oke.